Halo Kak, halo Kak. Halo, selamat malam Kenneth. Ya, selamat malam. Bentar, udah makan malam Kenneth? Ya, sudah Kak. Ya ya. Udah. Duh. eh, Hmm, udah makan malam. Makan malam sama apa Kenneth? Tadi soto, Soto soto sih beli Kak. atau bikin? Bikin. Keren. Soto apa tuh? Soto kuning, tadi pakai soun, pakai nasi, telur, ayam gitu Kak. Soto ayam. Oke. Ada. Kalau sambil ngecas laptop dulu. Hmm. Di sekolah hari ini ada kegiatan apa Kenneth? Kegiatannya sih dikit, tapi tugasnya gila-gilaan nih kelas 9 nih. Oh, lagi banyak tugas. Tugas dari pelajaran Kak, apa? apa ya, seni rupa sama TIK. Dia suruh buat web. Nah, tapi nggak tahu gimana, Wih, aku nggak bisa ini buat web. terus Muncul bikin website gimana dong? Mau bikin kita bahas dulu kah? WordPress. Boleh deh Kak, di Jetpack Tugas website WordPress. apa coba? Kalau kamu Nah, bacain soalnya. ini kan biasanya kalau teman-teman aku buka link punya mereka, jadi kan Mm-mm. ini kan kita disuruh buat kayak cerita pendek gitu Kak. Mm-mm. Terus kita salin, kita post di web punya kita masing-masing. Heeh. Nah, kalau teman aku buka linknya, dia langsung ke ceritanya, langsung ada teksnya, judulnya apa, terus langsung isi ceritanya. Nah, kalau aku pas dibuka ini masih disuruh eh malah nyuruh buat blognya lagi, padahal aku udah buat ini. Gimana ya, Kak? Nah, kamu bikinnya pakai apa? Itu disuruhnya pakai apa? Bebas atau ada Di ketentuannya? WordPress Jetpack. WordPress apa tuh? Coba share screen. Word. Coba ya. Aku sih tadi pakai iPad ya. Coba. WordPress, kadang baru tahu. Kalau pakai yang lain bisa nggak? Jetpack Kak palingan. Apa? Jetpack. Nah, yang ini. Nah, jadi kalau aku buka punya aku tuh, sebentar, dot wordpress.com. Nah ini malah nggak muncul di sini. Oh iya iya, kamu carinya di sini dong. Kamu jangan carinya jangan di search bar di URL-nya dong. Di sini coba kamu ketik ya. Coba. Enggak gitu. Hmm, Dihapus semua, terus kamu ketik ulang. Tapi kamu udah buat. Hmm, kayak gitu tampilannya. Ada yang teman kamu kayak gimana? Coba mana? Link teman kamu mana? bentar. Hmm, Coba ini aku juga nggak kenal nih orang. Coba ya. Nah, berarti kamu harus pakai wp.me juga nggak sih? Enggak sih Kak. Aku waktu itu iya Kayaknya ya. dia nggak bisa juga. Kalau di ini tuh apa sih? Oh, kalau di Google gitu bisa Kak. Kalau di Google. Coba. Di sini aku nggak ada Google lah. Atau kamu ketik di sini aja bisa.
Harusnya di sini bisa sih. Coba di sini aja. Oh, coba Coba yang toko teman kamu. HTTPS HTTPS wp.me tgmb nggak bisa ya. Coba. Kalau di sini ya HTTPS. Tuh tuh ini nih. Ini udah ada. Oh iya. Dia kalau di HP bisa kok, dia langsung Coba ngebuka coba kamu copy dulu ini. yang nih. Kamu copy, kamu paste ke sini. Astaga, Paste ke yang ini search bar di atas yang URL ini. Hapus dulu, paste. Nah, ntar. Enggak bisa. bentar. Mana ya? Pertanyaan Ya kamu udah nih apa? Kak. Oh, nggak apa-apa lah, nanti aja. Nanti, Nanti aja. nanti aja lah. Nggak apa-apa. Oke. Ntar kalau misalnya boleh nggak pakai WordPress, ada yang namanya Google Sites ya. Ntar kamu coba tanyain aja ke gurunya bisa nggak. Kalau bisa nanti kita coba buat bareng. Oke, Kak. Itu lebih gampang kayaknya dari WordPress. Hmm, ya. Oke, kita mulai dulu aja kalau gitu ya. Bentar. Kamu masih ingat gak terakhir kali belajar apa? Terakhir kali itu belajar oh, ini apa tuh Python 2 sih dia nge-review yang basic-basic kayak gitu Kak. Hmm, betul ya. Kita akan coba review lagi ya. Mm-mm. Hari ini bentar. Nah, hari ini kita akan masuk ke pelajaran baru. Ke review lagi ya. Reviewnya tentang list. Bentar. List, kamu masih ingat gak apa itu list? List. Apa itu list? Oh, list ini daftar ya, list daftar itu. Betul, list itu daftar ya. Betul banget. Jadi Hmm. yang namanya list itu adalah sebuah daftar. Daftarnya kayak gimana? Daftar misal kayak daftar nama gitu ya. Daftar nama atau daftar siswa bebas ya. Tujuannya apa sih kita menggunakan list supaya datanya ada urutan sama rapi. Oke? Oke. Ya Kak. Nah, nanti Kenneth bisa menggunakan list ini dengan cara seperti ini ya. Nih, kamu nanti punya struktur untuk penyimpanan terurut dari berbagai jenis data dan kamu nanti bisa lihat di sini nih. Ada list, terus nanti di dalamnya itu kamu bisa menyimpan banyak nilai. Ya, setiap nilainya itu punya urutan dan urutannya dimulai dari angka 0. Berarti kalau Hmm. kamu panggil hasil 0, yang kamu dapat adalah 181. 181 karena urutannya pertama dan indeksnya 0. Ya. Nah, dengan list kamu bisa melakukan macam-macam. Pertama, kamu misalnya mau ngebikin listnya dulu, berarti tinggal list kurungin. Habis itu kalau mau membuat sebuah data baru, ini bukan tambahkan ya harusnya. Ini append nih. Ya nanti si students dot append Smith nanti menambahkan data baru. Nanti print students doang gitu. Ya, ini kok Hmm. ditranslate juga sih? Salah nih harusnya. Nah, terus nanti setelah kamu open, kamu juga bisa membuat cek ya. Jadi dengan cara pakai yang namanya in.
Misal kalau kamu cek nanti Johnson itu ada nggak sih di dalam list, nah berarti pakai in. Ya, terus nanti misalnya mau diurutkan tinggal pakai sort. Ya, contohnya gimana? Contoh, kamu nanti bisa ngebikin berarti pertama listnya dulu, Smith sama Johnson, kemudian nanti di looping, dan nanti tinggal dicek ada nggak sih si student itu dalam students. Ya, kalau misalnya ada berarti ya udah. Kalau nggak ada ini nanti di append. Ya, dia ngebikin daftar siswa gitu. Terus dengan list kamu juga bisa menghitung panjangnya pakai len. Ya, jadi nanti bisa tahu nih ada berapa nih panjang yang nggak usah kamu hitung satu-satu. Tinggal pakai len, habis itu panggil nama listnya apa. Udah, nanti dapat jumlah datanya itu ada berapa. Oke, ada pertanyaan dulu? Hmm. Coba dilihat dulu. Hmm. Jadi kalau misalnya len H gitu dia langsung muncul H-nya gitu Kak. Langsung muncul di sini ada berapa data nih? Misal kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya udah berarti len height itu sama dengan Oh. 7. Ya, Ya. Oke oke Kak. oke. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada nggak ada. Belum ada ya? Kalau belum ada, tolong di-share screen aja, Kenneth. Kita langsung latihan ya. Silakan. Bentar, sebentar. Keren banget tugasnya udah bikin WordPress. Sebelumnya bikin apa? Sebelumnya itu bikin ini kan karena kelas 9 ya Kak ya, yang baru Hmm. ya. Jadi sebelumnya palingan kelas 8 tuh ya palingan ya cuman di oh kita sempat bikin ini. Aduh apa sih namanya? Kayak di Docs. Ya hampir setipe web tapi dia bukan web sih Kak. Misalnya ini kayak Oh, Google tekan Docs jadi tombol. website ya? Uh, dia kayak kayak coding gitu Kak. Tapi nggak coding-coding gimana juga ya. Misalnya ini Oh, tekanlah tombol, kita tekan, nah ini di sini ya kelap-kelip, nah gitu Kak. oh, oke. Nanti kamu tanyain aja misal, boleh nggak pakai Google Sites gitu. Kalau Google Sites itu gampang tuh, nanti bisa kita buat bareng-bareng. Ini gimana sih Kak? Enak. Ini akunnya nih. Bisa. Nih, Hmm. Terus. Yang mana Kak? nomor satu. Nah, coba pilih. Jawabannya ada di 4. Mungkin lah. Nol atau satu ya? Satu kan? Enggak, mulai dari nol ya. Bukan. Tadi yang kita panggil Satu. kalau nol berarti yang pertama. Iya, Betul. ini kan. Ini? Betul. Betul, betul semua Kak. Udah, betul semua. Mau pindah-pindahin kiri ke kanan. Oke, bentar, bentar.
Tentukan panjang dari satu list. Bentar, bentar. Bukan, bukan. Memiliki item 16. Ini ya. Terus yang ada nomornya kan pasti list angka. Menambahkan list sort, nyortir abjad. Aish, bentar. Ah, Eh, udah, udah. Gimana sih? nah, memiliki item itu yang in ya. Hmm. Terus Hmm. menyortir itu sort ke sini. Ini berarti. Ini ke atas, ini ke Ini bawah gitu ya. enggak, menyortir itu sort. Ini lihat kata-katanya menyortir sort, memiliki in. Menentukan panjang ini. Kamu bisa langsung tuker sih sebenarnya. Langsung tukerin aja. Nah, itu berubah dia. Terus dah. Udah. Oke, oke. Aish. Ada. Tambahkan ke program. Tambahkan ke program yang menampilkan nama siswa. Dah, Oh, berarti kita perlu benerin yang baris 3 sama baris 5. Gimana cara menyortir sama menentukan panjang? dan belakangan ya. Aduh, nama pakai panjang tadi itu pakai yang mana ya? Yang panjang ya? Pakai len ya. Keren ya. Nah, berarti yang nih, yang short nanti kamu tambahin dulu studentsnya di depan, baru yang Hmm. panjang pakai len ya. Hmm. Jadi di atas shortnya ini ya berarti. Di nomor 2 berarti. Iya Kak. Ya, betul. Yang student short di nomor 2, Berarti ini dihapus aja yang nomor 2 ya. yang nomor 2 boleh dihapus. Yang baris 5 juga nanti dihapus berarti ya. Nomor 5. Oh, nomor 5 hapus aja ini berarti Kak. Itu nomor 5 hapus, dibuat di nomor 4 ya. Ya ini kan udah. Berarti langsung masukin nama-nama ini kan Kak. Enggak, itu udah ada kok. Itu di nomor 1 tuh. Dia nanti otomatis Oh, ngebikin kayak gitu. Coba kamu cek list iya, deh. iya. Checklist. Langsung checklist. Oh, ini berarti apa? For For, student in students ya. Bikin kayak gini ya. for student. Jadi Oke. di looping dulu. Studentnya nggak plural. Nah, Sorry, sorry. Bentar, bentar.
For student in students. Heeh, Dah. betul. Sip. Oh, Nah, kayak gitu ya. total studentnya. Oh, dia udah otomatis di sini ya kalau 6 ya. Jadi nggak usah di ini lagi kan sama dia. Nggak usah Nggak di. perlu, karena udah dibuat I sama dengan satu. Dan dia selalu bertambah. Oh, satu. Ya, ya, ya. Lanjut. Nah, nomor 5 baca dulu. Tambahkan ke program yang cari permintaan siswa. Hmm. Program ini membantu guru mempertimbangkan. Sebentar, sebentar. Program ini membantu guru memperhitungkan permintaan siswa mengenai perjalanan sekolah. Berarti kan Mana? Berarti gimana caranya? Dia pengen buat oh, apa dulu deh? dia ini pengen buat program yang membantu guru memperhitungkan permintaan siswa. Nah, Hmm. misalnya ini kan kalau digambarkan siswanya pengen ke London Eye kan. Nah, terus di sini Hmm. ada tulisan request form itu kalau ada yang minta. Jadi di sini kita mau buat ada anak yang minta untuk ke London Eye ini. Hmm. Berarti Betul ya, jadi kayak gitu. Nah, gimana caranya berarti? ini kan searching input request, searching searching lower. Nah, terus the Berarti London Eye-nya udah. Hmm, kita bakal ngebikin dikasih kalau ada kata jika pakai apa? Ika. If. If. Ya, betul. Kamu nanti tinggal bikin if searching in trips. Jadi kamu nyari apa, dicek nih ada nggak di dalam listnya. Kalau ada berarti request found. Tapi kalau nggak ada, not found. Hmm. Sip, boleh checklist ya. Request itu, bukan request. Oh ya ya. Bentar. Checklist. Bentar. Searching. Nah, kayak gitu ya. Hmm, oke oke. Hmm. Tulis program untuk memilih mata pelajaran untuk akun pribadi siswa. Subject no stop input. Nah, berarti dia mau ngebikin daftar siswa ya. Daftar Hmm. mata pelajaran. Coba kamu klik gambarnya deh. Enter subject no stop input literatur enter subject. Hmm, ya. Dia bakal bikin daftar pelajaran gitu ya. Hmm. Nanti gimana caranya? Oh, jadi dia ini
Oh, jadi kalau misal ada siswa yang milih literatur tuh harusnya. Tinggal masuk daftarnya gitu. Ya berarti tinggal kita looping aja. Nanti Kenneth bikin dulu listnya, baru suruh input ya. Dan nanti tinggal masukin ke daftar siswanya, daftar pelajar. Hmm, nanti yang paling bawah spasinya dihapus ya. Jadi nggak enter subject English. Nah, subjeknya bebas. Nanti dia, oh, typo nih, subjek. Nggak pakai S ya. Hah, ini juga nih, ini ada spasinya ya.
Capres? Bebas aja kan nggak ya? Bebas. English, Python, Indonesia. Ya. Oh, terus kita stop gitu ya? Nol kalau mau stop. Oh, nol kan ya? Hmm. Oh, Dan dia udah berurutan langsung ya. Oke. Karena ada pertanyaan dulu, coba dilihat kodenya. please input enter subject. Nah, enter subject ini buat apa kak? Kalau enter subject ini? Mana? Enter subject yang nih. Oh, ini cuma teks yang ditampilin ya. Nih kamu lihat di sini kan ada depannya. Kan Oh, nanti kita nggak tahu dia mau input apa kan. Kita jadi kasih petunjuknya. Oh, ini inputnya tentang subjek. Gitu. Jadi dikasih petunjuknya. Perlu masukin apa. nah ini subjek lower nih kan di bawah kan berarti. Hmm. Bawah. Berarti subjek di bawah maksudnya gimana itu, Kak? Subjek di bawah mana? Yang di subjek lower nih maksudnya gimana? Subjek lower. Oh, ini bukan di bawah ya. Lower itu artinya mengecilkan hurufnya. Nih, kamu lihat English Oh, kamu nih. Ini kan huruf E-nya gede. Jadi huruf E kecil. Ya. oke. Print is subject in subject. Oke. Oh ya, ini baterai udah berapa persen? Ntar ya Kak, cas baterai Oke. dulu. Nah, oh ini kalau dilepas, ntar, oh, dia ganti warna ya? Mana? Nih, lihat nih di sini. Gak kelihatan ya? Enggak kelihatan. Oke. Oke, Program kita meminta langsung lanjut nilai. aja ke bagian yang berikutnya. Bentar. Kadot mau share screen lagi ya. Kita latihan baru. Oke, oke. Nah, oke. Kita akan masuk ke dalam bagian berikutnya. Ya, jadi yang namanya list, itu kita bisa membuat ada yang namanya split. Split dari namanya itu apa sih artinya? Split itu kan memisah, memisah. Itu memisah. Split dijaraki, split pisah. Hmm, Hmm, betul. Jadi split. split itu Ya. memisahkan ya. Jadi dalam Hmm. satu string kamu nanti bisa pisah-pisah angkanya. Jadi nanti dia bisa punya data sendiri gitu. Kalau kamu lihat di sini nih. Ya, jadi kan dia dari satu kesatuan dipisah menggunakan koma. Ya, itu bisa pakai dot split. Nah, dari split ini nanti bisa kamu looping juga gitu. Jadi nanti bisa kamu eh, gunakan for loop ya. Nah,
Jadi sebenarnya string sama list itu mirip. Kalau Kenneth lihat di sini kan ada yang namanya string sama list. Yang ngebedain string sama list itu apa? Yang ngebedainnya ini nih. Ada kalau penggabungan nanti kamu bisa menambahkan juga nih list. Tapi nanti jadinya digabung, bukan ditambah. Ya, dikali juga sama. Berarti nanti stringnya dikali. Ya, terus nanti yang panjangnya itu pakai len sama aja. Ini juga bisa pakai string. Ya, terus nanti eh, bisa juga ngambil urutannya sama ya di list sama string atau misalnya mau mencari kalau di list pakai int cukup pakai int yang tadi ya pakai Juga. if in Ah. ada nggak yang kamu cari di dalam listnya ya Ini maksudnya yang angka 545 ini maksudnya gimana Kak? Yang atas. yang mana oh yang ini ke Yang double ini salah nih ini harusnya kamu lihat di bagian sini aja 54 tambah 5 nah berarti jadi 545 ya ini juga sama terus nih ini ke double 555 kan 3 kali kan. Heeh, Nah heeh. ini 3. Ada 3 kali soalnya. Iya betul kayak gitu Nah, oke. ya. Terus bisa pakai append sama remove juga kalau di list ya. Jadi nanti kalau append menambahkan data yang tadi kalau remove menghapus ya. Kamu nanti nyari nih angka 5 di mana ya? Oh ada, hapus ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Jika ada. Ada pertanyaan dulu, Kenneth? Nggak ada Kak, nggak ada, nggak ada. Belum ada ya? Kalau belum ada, tolong di share screen. Kita mau lanjutin lagi ya. Yang ini kan ya Kak, berarti Kak. Yang ini kan Kak ya. Mana? Yang ini. Enggak, kamu klik yang ini, Hmm. lanjut ke nomor 5. Nah, pindah-pindahin. Lead betul, replace pintar, remove betul pintar, Ini yang 6 atau yang ini kan dipanjangin. Eh, dipanjangin. dipanjangin sih. Yang ini ya. Enggak dong, len panjangnya aja ada berapa? Itu kan ada 6 kali 6 data kan. Ya udah berarti 6. Betul, pintar.
Nah, coba dibaca dulu. Program ini meminta Anda untuk memasukkan serangkaian nilai yang dipisahkan oleh spasi. Di split berarti. Kemudian dilakukan analisis performa. Ini berarti Udah nomor satu dibaca. dihapus saja Kak ya? Nah, jadi kalau kita menggunakan input, menampilkan hasilnya jika pertumbuhan satu, program menampilkan stable performance. Masih Yang agak nomor dua bingung sih sebenarnya Kak udah sebenarnya. dikerjain ini. Kamu cukup ngerjain yang nomor satu doang. Ini nomor dua nih. Nomor satunya di sebelumnya nih di sini. Gimana caranya? Bentar. Aku sama peraturannya, sama petunjuknya masih agak bingung. Masukkan serangkaian. Memasukkan serangkaian nilai menggunakan input. Terus menampilkan hasilnya jika pertumbuhan satu, program menampilkan stable performance. Maksudnya jika pertumbuhan satu itu gimana Kak? Nah ini udah nomor dua udah beres. Kamu baca yang nomor satu aja. Oh, Nomor dua udah kerjain. masukkan serangkai nilai menggunakan input. Oh, berarti kan pasti input ya. Betul, input. Oh, input terus Nah, kamu bikin kayak gini. Inputnya kayak di gambar ya. Enter grades. Tapi bikin variabelnya dulu. Nah, grade-nya kasih spasi ya. yang mana Kak yang dikasih Yang spasi? di dalam kurungnya. Dalam kurung. Nah, itu ada spasinya di dalam tanda Oh, petik. gini kan? Nah, udah kan. Berarti kita tinggal bikin baru yang nomor duanya. Ini kata Udah ada nomor kata jika duanya berarti di bawah 10 ya. if If gimana? If growth-nya sama if dengan growth. satu, maka dia stable. Tapi kalau not, berarti not stable. Hmm.
Sip. Oke, boleh checklist ya. Performance nggak pakai S. Performance. Ih, Udah, ada pertanyaan dulu? sebentar, sebentar, Kak. Lanjut ya. Program ini meminta sekumpulan nilai siswa dipisahkan dengan spasi dan menghitung jumlah 5. Mengetahui jumlah 5 dan jumlah nilai, program dapat menghitung perfection faktor siswa. Contoh, katakanlah hanya ada 10 nilai, 4 yang antara nilai 5, maka Nah, kita mau hitung nilai sempurnanya ada berapa. Ini kayak ibaratnya kamu punya ujiannya itu dari 10 pelajaran. Terus kamu dapat nilai 100 berapa pelajaran. Ya, misal kamu punya nilai 100-nya itu 100-nya ada berapa? Dua ya. Totalnya berapa? totalnya 200. Bukan. Oh, Maksudnya ada berapa nilai yang kamu dapetin? lim- 5, Ada 5, berapa? 5. Nah, 5. ini berarti tinggal dikali 100% nih. 2 per 5 kali 100%. 5 bagi 100 kan berapa tuh? 20 dua ya? puluh 20 dua kali puluh kali 2, 2, 40. 40. Nah, berarti kamu 40% nih dapat nilai sempurnanya. Kayak gitu, ya. Oke. Nah, berarti gimana caranya? Tinggal input dulu, ya. Kamu input, habis itu di split dan di looping. Sama tinggal dihitung deh. Nilai 5-nya ada berapa? Ini spasi juga berarti, Kak. Ya, spasi juga. Satu aja ya.
just need to work out some way of getting me to you. I'll never find love like ours out there, yeah, there, yeah, yeah. I'm trying to find a way back home to you again. I gotta get back to you. Gotta get back to you. My location, trying to find a way back home to you again. I gotta get back to you. Gotta get back to you. I just need to know that you're safe. Given that I'm miles away. I'm just right Bentar, back bentar. to Intergrade separated by itu space. dihapus ya, spasinya. Hmm, Yang baris 7 sama 8. bentar, bentar. Minimum by space. Oh, ini salah kan ya aku ya? Oh iya. Intergrade separated by spaces. Minimum is one, maximum is five. Marks, mark split. One, five. Four mark and marks is mark. One. Yang mana kak? Yang mana yang salah? Yang baris 7 sama 8 aku spasinya ya. 7 sama 8. Oh, Hmm. ya bentar, bentar. Find a way back again. Gotta get back to you. Gotta get back to you. My location, oh no. Trying to find a way back home again. Ya, ini boleh dikasih spasi juga ya. Gotta get back to you. I just need yang ini nih. Yang faktor. Nah, ini kasih spasi juga Kenneth nih sebelum minusnya. Nah, oke. Checklist. 3. Fraction factor. Oh, Eh, ini kasih spasi juga nih. masih nggak bisa kak? Mana checklist lagi? Loh, kok nggak bisa ya? Nah, enter grade separated by spaces. Oh, ini gak usah kasih spasi nih. Sorry, sorry. Minimum is one, maximum is five. Split, oke. Mohon 5 for mark and marks. Ini mark ya, nggak pakai S. Oh, Checklist. Sip, oke. Coba kalian lihat dulu kodenya yang terakhir ya. or if mark 5. Nah, ya kak udah ngerti sih kak. Mana? Udah ngerti, udah ngerti. Udah, nggak ada pertanyaan lagi? Nggak Oke ada. deh, kalau nggak ada pertanyaannya kita cukupkan kelasnya. Ntar ketemu Ya lagi kak. di pertemuan berikutnya masih bahas materi baru ya. Belum bikin, nanti dua lagi sih. Baru kita bikin pakai aplikasi VS Code. Ya, Oke. sip. Kalau Ya. kan nggak ada pertanyaan, kelasnya cukupkan. Bye-bye, Kenneth. Mm-mm. Selamat malam. Ya. Terima kasih kak. Selamat malam. Bye.